dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, 4 waktu yang digunakan betul-betul oleh seseorang maka akan diberkahi hidupnya. Amin. Ya, 4 waktu ini camkan baik-baik ini. Kalau antum gunakan baik-baik, maka waktu Anda, keseharian Anda akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang nyatanya banyak orang yang lalai di waktu tersebut. Makanya salafun saleh, para habaib yang memang betul-betul mengamalkan dan memakmurkan waktunya, menjaga waktu 4 ini. Yang pertama, sebelum subuh, biarpun 10 menit sebelumnya atau 15 sebelumnya, sebelum 15 menit sebelum subuh, qoblal fajri. Ya, yang penting sebelum subuh. Ngapain? Bangun malam. Bukan main game online, bukan. Bukan lihat bola, bukan. Ini sekarang ini kan pertandingan bola sudah boleh mau dilihat lagi ini ya. Ya. Kemudian penontonnya juga boleh diperbolehkan. Majelis harus boleh, wajib. Betul. Nah, gitu. Jangan sampai di waktu sebelum subuh antum lalai. Biarpun 10 menit sebelumnya, biarpun 5 menit sebelumnya, biarpun 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelumnya, hebat. 1 jam sebelumnya, luar biasa. 2 jam sebelumnya, sangat sempurna. Tidak tidur, jangan. Melekan ojo, bahaya. Yang sahibul melekan jangan. Wa ja'alna laila libasa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita, kalau datang waktu malam tidur. Wa ja'alna laila libasa. Aku jadikan malam untukmu wahai manusia untuk libas, istirahat sejenak. Jangan langsung kita melekan dari sekarang sampai subuh. Ya, akhirnya naudzubillah min dzalik, pura-pura ngeleset, subuhnya lewat. Ya, maka jadi haram akhirnya. Lebih baik apa? Malam tidur. Jangan sampai malam enggak tidur. Itu yang pertama. Sebelum subuh makmurkan. Biarpun sholat hanya 2 rakaat, Allahu Akbar, mulia antum, diberkahi waktunya antum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ba'das subhi ila thala'atis syams. Yang kedua, setelah sholat subuh, iki penyakiti wong sing ngantuk iki biasa. Ya, mari subuh iki. Biasa lek mari subuh iki hawa-hawae napa? Sejuk. Ya, setani kandeli. Ya, habis sholat subuh sampai terbit matahari. Jangan sampai antum buat tidur. Ya, karena waktu tersebut waktu lijalbil rizki al-hissiyah. Dikatakan oleh ulama, waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu waktu yang mujarab untuk cepat menarik rizki. Kepingin tendernya banyak, kerjaannya lancar, rizkinya lancar, maka makmurkan habis sholat subuh sampai terbit matahari. Untuk apa? Ngapain? Minimal jangan tidur, minimal itu. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan Sayyidatina Fatimah, putri tercintanya, lagi tidur setelah sholat subuh,
dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, gumi, wahai Fatimah, bangun, bangun, bangun. Ya. Maka bangunlah Sayyidatina Fatimah mengeluhkan keadaannya, ya Rasulullah, saya ini tadi malam sedikit kelelahan, sedikit kecapean ya Rasulullah. Aku mempersiapkan keperluan suamiku, aku membuatkan makanan untuk suamiku. Kalau makanan sekarang kan enak dibuatnya ya, di jus selesai. Kalau dulu kan pakai apa? Ngudek. Ya. Dulu pakai apa? Ngulek. Bahasa Indonesia yang ngulek itu apa itu? Hah? Apa? Mix. Mix itu lah. Oh, mix, di mix ya. Lek betul lah itu. Ngulek dulu orang-orang dulu itu ya. Ngudek. Apalagi kalau sudah orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu itu kan proso. Panganan itu enggak asal mangan wae. Betul-betul dirasakan. Orang sekarang kan yang penting murah, ya kan, wareg. Betul. Kalau orang dulu ndak, masih larang tapi enak. Tapi memang gawe ini ku buatnya itu penuh rasa. Ketika seorang istri masakan suaminya ya gitu, ndak asal-asalnya mari dadi lode asal lode, ya rawon asal rawon, sing penting ireng kayak luwek mari asin babat segala macam, ndak ada rasanya. Rasain apa? Kondangan. Rasain apa? Arisan. Wis penting mangan, wareg. Ya. Dzoknya enggak ada. Sayyidatina Fatimah tuh ngudek. Ya. Perempuan loh, ngudek ini, bayangkan. Ini putri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang waktu keren, ngulek. Ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek kita dulu itu ngulek. Sekarang dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngejus, ya, makanan, bumbu masakan sing ndak enak wae rasai. Karena kenapa? Perempuannya modelnya dandanan. Betul apa enggak? Lek dandanan masya Allah, lek atik mas-masan, lek make up sempurna. Masakno gawe bojoe ora sempurna. Iki dosa gede iki. Ya. Ya, dosa besar ini. Karena kenapa? Karena wajibnya seorang istri melayani suaminya. Lain dandanan juga bagaimana supaya suaminya ini enggak suka makanan-makanan di luar. Gaweane giras tok wae. Sekong bungkusan tok wae, masak di rumah biar berkah. Ya. Pakai online terus aja. Jajan enak, mangan di omah enggak enak. Naudzubillah min dzalik. Makanya perlu istri-istri, perempuan-perempuan di sini yang sudah beristri, pinterlah Anda untuk masak. Ya. Mengeluh keadaannya Sayyidatina Fatimah itu. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini enggak kuat, harus tidur mari subuh. Kalau tidak saya enggak bisa. Kenapa? Kenapa enggak bisa wahai Fatimah? Karena tadi malam saya melayani suami saya, membuatkan keperluan istri saya, makanan istri suami saya dan lain-lain. Maka katanya Rasulullah SAW, aku berikan engkau amalan, jikalau engkau amalkan ini amalan sebelum tidur, maka bangunmu akan penuh dengan semangat. Apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jangkap 100. Ada riwayat yang lain Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambahi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sing penting amalno. Wis niku, ndak usah tanya ki riwayat ndi sahih apa wis amalno. Mau ambil yang satu boleh, yang kedua boleh. Sing penting apa?
amalkan. Ya, insya Allah bangun kita penuh apa? Penuh dengan semangat. Karena maklum, maaf orang habis sholat subuh niku sing ditontok gulingi wae wis. Orang mari subuh itu, orang bis subuh yang dilihat bandalnya tok sudah. Dijak ngomong, wis jok ngajak ngomong aku yo. Ndak nafsu ngomong aku, tebiat aku ngamuk. Dijak ngomong ndak iso, yo dadi gondoruwo wae wong kok ngene iki. Diajak ngomong ndak nyaut, ya kan? Bawaannya kudu marah saja, kudu ngamuk wae. Kepingin apa? Turu, ndak berkah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? As-subhatu tamna'u rizqah. Ini pernah saya sebutkan ini. Hadis tersebut. Apa itu? Tidur di waktu pagi itu maksudnya setelah subuh itu mencegah rizki. Ya. Katanya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jangan sombong wahai orang-orang kaya. Engkau harus mengatakan saya cukup kaya, biarpun saya setelah subuh saya harus tidur, rezeki saya cukup. Oke, sekarang kau bilang seperti itu, tapi dengan lewatnya waktu, dengan lewatnya hari, maka rezeki yang kau punya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengafdolkan ada dua orang, yang pertama gak tidur malam tapi setelah sholat subuh dia tidur, sama orang yang tidur malam tapi setelah sholat subuh dia tidur. Mana afdol? Yang kedua katanya. Biarpun dia seluruh malamnya gak tidur tapi setelah sholat subuh dia tidur, gak afdol. Karena kenapa? Karena waktu itu sangat-sangat diperhatikan. Sama dengan orang yang tidur di malamnya, biarpun gak bangun malam, tapi setelah sholat subuh dia tidur. Maka katanya ulama yang kedua lebih afdol. Apa? Tidur di waktu malam, setelah sholat subuh dia bangun. Yang ketiga, tidur sepanjang malam, bangunnya jam 10 pagi. Ini laki-laki atau perempuan yang buruk, naudzubillah min dalik. Ya, siapkan kafan, siapkan apa namanya? Apa ini? Keranda, as-salatu ala hadal mayyit. Arba rakaat, bukan arba takbirat, arba rakaat, 4 rakaat, bukan 4 takbir lagi ya. Kalau biasa sholat jenazah berapa? 4 takbir. Kalau ini orang ini arba rakaat. Karena malam tidur, subuh lewat, jam 6:30 belum bangun, jam 7 belum bangun, 7:30 belum bangun, jam 8 belum bangun, 8:30 lah. Kerjanya turut tok dah. Katanya Imam Ghazali, kalau tidur jangan lebih dari 6 jam. Orang kalau sudah tidur lebih dari 6 jam, ya bisa mengakibatkan otaknya error. Waktu malam jangan lebih dari 6 jam. Jam 10 tidur, bangunnya jam 5. Lu akeh ya. Alasannya apa? Cukup untuk tidur, bukan ente malas. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ya 7 jam. Ada orang lagi tidur jam 9 malam. Ada orang tadi tidurnya habis isya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam. Kala-kala kerja di kantor ini. Sudah siapkan kafar sama keranda, mendingan nanti pulang aja. Ya. Sekalian aja kayak Ashabul Kahfi. Tidur tok, ya kan? Itu lain, aulia Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sebelum subuh. Yang kedua setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang ketiga dikatakan ulama sebelum maghrib ma qablal ghurub.
sebelum maghrib, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, atau dari jam 5 sampai sebelum maghrib, atau dari jam 4 sampai sebelum maghrib. Itu dikatakan oleh ulama lijalbil arzakil maknawiyah, sangat mujarab untuk menarik rezeki, ketenangan hati, asal dibuat untuk yang baik, bukan untuk dilihat main bola atau dibuat untuk main futsal. Orang-orang di Hadramut, orang-orang soleh, biasanya waktu itu dibuat duduk santai dengan anak muridnya atau keluarganya, moco kitab atau membaca Al-Quran, namanya roha. Roha itu habis sholat asar sampai sebelum terbenam matahari, atau dari jam 4 sampai sebelum terbenam matahari, atau dari jam setengah 5 sampai sebelum terbenam matahari. Namanya apa? Roha. Dikatakan oleh Rasulullah, ghadwatun fi sabilillah au rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha. Orang berjalan di jalannya Allah, atau roha, duduk santai setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih afdol daripada dunia serta isinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Amalkan itu ya, minimal duduk sama keluarganya, baca kitab ke beb, tidak bisa baca kitab gondol, kitab Indonesia Melayu baca, riwayatnya orang soleh siapa ki, istri suruh baca atau anak suruh baca, selesai setengah jam 10 menit, lijalbil arzakil ma'nawiyah, sangat mujarab untuk menarik rezeki batin, untuk ketenangan hati. Jangan habis sholat asar nonton ya, Studio 21, wah, diupload lagi, anak majelis, ya izin lah ya. Kalau nonton jangan diupload bos, malu ya. Ini diupload, studionya diupload, sak layarnya diupload, semuanya, ya Allah. Kalau maksiat ojo diupload, ngisin-ngisini ya, sembunyi-sembunyi, kalau bisa jangan sama sekali. Seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Habis sholat maghrib sampai isya, ma baina maghrib wal isya, makmurkan itu. Barang siapa yang memakmurkan waktu 4 ini, maka waktunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum subuh, dari sholat subuh sampai terbitnya matahari, dari setelah asar sampai terbenamnya matahari, dari salat maghrib sampai waktu isya.